telah berbicara kepada kita dengan perantaraan. Ini ucapan siapa? Ucapan Paulus, ucapan Markus, ucapan siapa ini? Nggak ditahu ini. Penulisnya ini siapa ini? Bang Suma. Iya kawan. Jadi di Ibrani tadi kan Anda katakan siapakah penulis kitab Ibrani. Jadi saya baca di Ibrani 13 ayat 23. Di sini kan ada nama. Dia penulis ini menulis, ketahuilah bahwa Timotius saudara kita telah berangkat. Nah di situ kan ada Timotius. Nah di itu sama dihubungkan di kisah para rasul 16 ayat 1 itu Bang Juma. Jadi siapakah Timotius itu? Lalu di kisah para rasul 16, Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah tahu, saya ngerti. Timotius itu adalah anak angkatnya. Malah Timotius itu digelari oleh Paulus sebagai anak Tuhan manusia. Ya, jadi Timotius itu adalah mana tulisannya, di mana bahwa buku Ibrani tulisan Paulus, di mana? Nggak ditahu, nggak ada tertulis itu. Jadi bagaimana begini Bang Zuma, bagaimana seorang penulis mengetahui nama Timotius itu kalau tidak ada dia mengenal sang Timotius itu? Saudara, Timotius ini anak angkatnya Paulus. Alamak. Jelaskan. Timotius itu anak angkatnya. Tidak ada hubungannya dengan kitab ini. Tidak ada hubungannya dengan kitab Ibrani. Coba Anda baca 1 Timotius. Dari Paulus Rasul Kristus telah Yesus menurut perintah Tuhan, Juru Selamat kita, kepada Timotius anakku yang sah dalam iman, karena karunia rahmat dan damai sejahtera dan Kristus Tuhan Kristen menyertai engkau. Itu. Jadi Timotius itu adalah anak angkatnya Paulus. Oke Bang Juma. Ya gitu dong. Yang sebisa saya jawab. Sekarang kalian mau bertanya sama Bang Juma boleh? Boleh. Urusin dulu ini, akui dulu. Bagaimana? Ya, kitab Yahudi Taurat ini kenapa Anda di Kristen? Sudah selesai kan? Artinya kalian menggunakan, kalian tidak punya hak 1000% menggunakan kitabnya Yahudi. Kalian hanya menjadikan perjanjian barunya Yahudi sebagai senjata untuk melancarkan agar anak keturunan Adam ikut dengan kalian, beserta kalian menyembah kepada makhluk yang bergelar Kristus. Betul? Anda terbalik Bang Juma. Enggak saudara, sekali lagi, Anda hanya menjadikan kitabnya orang Yahudi sebagai aksesoris untuk menjebak anak keturunan Adam agar mereka ikut beserta dengan kalian menyembah makhluk yang bergelar Kristus. Betul? Tadi sudah saya jelaskan Bang Juma. Apa sangkut pautnya kitab Taurat itu di perjanjian baru. Sehingga perjanjian baru itu dan lama adalah salah satu kitab orang Kristen. Karena Yesus itu ada di perjanjian baru dan Yesus itu sudah dinubuatkan di perjanjian lama, dan Yesus itu yang mengikuti Yesus itu adalah disebut Kristen, pengikut Kristus. Iya, tahu saya. Ini kita berbicara mengenai Taurat, kitab Tanak, kitabnya saudara kita Yahudi. Di situ ada Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kenapa ada di agama Kristen? Sementara 5 ketetapan ini itu adalah kitab yang dikhususkan kepada Bani Yakub saja. Kenapa ada di Kristen? Bang Juma, ini pun sebetulnya harus ditanya kepada juga dengan Bang Juma. Kenapa Taurat dan Injil itu ada di Al-Quran kitab Anda? Tidak ada Injil di dalam Al-Quran. Al-Quran hanya menceritakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahma wa hadza kitabun musaddiqul lisanan arabiyya liyunziral ladzina zalamu wa busyra lil muhsinin. Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat bagi Bani Israel, dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
Jadi Al-Quran tidak mengambil terjemahan Taurat menempelkan kemudian ke Al-Quran, tidak, cuman menceritakan. Bang Zuma, berarti Al-Quran itu mendapat nama, sumber nama Nabi Muhammad, Nabi Salomo itu sumbernya dari mana, Bang Zuma? Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahma. Bahasa kitab dan Al-Quran ini musaddiq, membenarkan kitab-kitab tersebut. Membenarkan. Ya. Jadi kejadian yang terjadi, misalnya nih, kejadian terjadi di Malaysia, lalu kemudian diceritakan kejadian itu kembali di sini di Indonesia, bukan berarti mengambil kitabnya orang Malaysia lalu menggabungkan dengan kitabnya orang Indonesia. Kalau Al-Quran itu cuman menceritakan kembali, menarasikan. Saya sudah catat Bang Juma, pernyataan Bang Juma bahwa Al-Quran membenarkan kitab Taurat. Benar tidak ya, Bang Juma? Betul. Nah, yang menjadi kontradiksi Bang Juma, ya, kalau Allah membenarkan kitab yang ada di Taurat, kenapa waktu pengorbanan Abraham, Ishak dan Yakub itu berbeda dengan Abraham, Ismail dan Yakub keturunannya itu? Kenapa berbeda, Bang Juma? Kata siapa yang berbeda? Bang Juma, menurut kitab Anda, yang dikorbankan Abraham adalah Ismail di gunung apa itu? Moria ya? Sedangkan kitab Taurat itu yang dikorbankan Ishak. Kata siapa? Kenapa dua nama ini sangat berbeda, Bang Zuma? Kata Memang siapa mereka dari dua ibu yang berbeda, tapi dua ibu ini mempunyai anak satu-satunya. Hagar mempunyai anak Ismail, Sarah juga mempunyai satu anak tunggal yang bernama Ishak. Maka itu kita baca di kitab Kejadian 3. Saya tanya sama saudara, yang diminta untuk dikorbankan ini anak menurut daging atau anak menurut roh? Menurut roh itu maksudnya apa? Iya. Yang diminta untuk dikorbankan, korban ini jasad atau roh? Jasad. Jasad. Anda baca Galatia 4 nomor 23. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakkan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka yaitu Sarah itu diperanakkan menurut apa? Roh, karena janji. Sekarang yang korban dipotong lehernya roh atau daging? Bentar, Bang Zuma, sebentar. Sekarang yang dikorbankan yang punya leher itu roh atau daging? Yang dikorban yang dibawa Abraham ke gunung itu ya? Iya. Nah, itu kan tubuhnya Ishak. Yang tubuhnya Ishak, tapi yang diperanakkan menurut daging Ismail bukan Ishak. Gimana dong? Anak Ishak itu juga daging kan, sama-sama manusia mereka itu. Kata siapa? Yesus mengatakan dalam Yohanes 1:13. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan karena Allah. Ada beberapa orang yang dilahirkan bukan karena keinginan daging, termasuk Yohanes Pembaptis, termasuk Yesus, termasuk Ishak. Itu bukan karena daging, tapi karena keinginan Tuhan, termasuk Adam. Sabar Bang Juma. Tadi saya catat pernyataan Anda bahwa Al-Quran itu membenarkan kitab Taurat. Ya, memang betul. Tetapi dalam kitab Taurat yang dibawa Abraham naik ke gunung itu Ishak, bukan Ismail. Nah, kata siapa? Di mana tertulis itu? Kawan. Bang Juma, sebentar Bang Juma. Saya bacakan di Kejadian 22 ayat 21 dulu. Jangan langsung ke 22. Ini langsung ada namanya soalnya Bang Juma, langsung. Oh, silakan. Oke, silakan. Nah, silakan. Setelah ingat ya. Semuanya, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak.
Terus? Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, kenapa kalau Al-Quran ini membenarkan kitab Taurat, ada dua nama yang berbeda? Berarti ada salah satu yang tidak benar ini, Bang. Ya, sekarang kau katakan Ishak kan? Sedangkan Bang Juma, sebentar, agama Anda ini kan baru muncul di abad ke-7. Benar nggak, Bang Juma? Iya, betul. Ya, betul. Sekarang kalau kesalahan ada muncul di abad ke-14 atau abad ke-18 sebelum Masehi, apakah bisa benar karena dia lebih dulu diceritakan? Kalau sebuah kesalahan, Bang Juma, dari segala yang ada itu awal dulu. Siapa yang pengkopi? Ini maaf ini, saya bukan menuduh. Siapa yang mengkopi? Yang kemudian, yang pertama atau yang kemudian? Kalau kita itulah temanya tadi. Siapa yang mencuri kitab Yahudi? Itulah temanya. Kan hasil curian itu mengedit, revisi, makanya muncul kesesatan yang ada. Sekarang coba Anda baca Kejadian 22 yang Anda sampaikan tadi. Setelah selesai, anak tadi dikembalikan kemana? Coba. Abraham dan bujangnya kembali kemana? Coba Anda baca. Kena kau di sini. Tidak, Bang Juma, saya pernah Baca. Baca Kejadian 22 nomor 19. Setelah mempersembahkan anaknya di Gunung Moria, Abraham dan bujangnya kembali kemana? Berangkat ke Berseba dan Abraham Berseba. Tepuk tangan. Siapa yang tinggal di Berseba? Siapa yang tinggal di Berseba? Hagar atau Sarah? Sarah. Di mana dalilnya? Nah, ini saya baca. Ini lucu ini teman-teman. Lucu. Yang tinggal di Berseba itu adalah Hagar. Kena dia. Saya ikuti narasi Anda. Sekarang Anda mengatakan, saya ikuti narasi Anda. Anda mengatakan yang tinggal di Berseba itu adalah Sarah. Dalil. Kasih dalil. Silakan. Bang Juma, kalau Anda katakan itu siapa tadi? Hagar. Ini Kejadian 21 ayat 21 di situ dijelaskan, maka tinggallah Sarah ini di padang gurun paran. Kejadian 21 nomor 14. Memang Ismail tinggal di mana? Berseba. Iya, Bang Juma. Setelah itu Hagar itu kan diusir keluar dan mengembara di Berseba. Dia mengembara di Berseba. Terus Abraham kembali kemana? Ke Paran atau ke Berseba? Tapi Anda lupa Hagar itu Anda tidak baca di ayat ke-21. 21 nomor 14 yang di Berseba siapa? Bentar Bang Suma, coba ini. Ya, silakan. Terima kasih. Jadi Abraham ini berasal dari Berseba. Di situ ada Hagar dan Ismail, Sarah, dua istrinya Abraham. Ya kan? Tidak ada, kawan. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu besertanya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnya perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Mana ada? Anda ngerti enggak kata mengembara itu, Bang Juma? Astagfirullahalazim. Ikut enggak Sarah ke Berseba? Mengembara itu artinya dia menjelajah. Ya, saya ulang. Ikut enggak Sarah ke Berseba? Ya tidak, bagaimana? Sarah mengusir Hagar berarti yang tinggal di Berseba siapa? Ya Sarah, Bang Juma, karena di ayat 21. Mati meja. Coba Anda baca ayat Bang Juma, coba tenang dulu Bang Juma. Saya ini ilmunya nggak terlalu seperti Anda. Maka itu Bang Juma di Kejadian ilmunya gampang, kau nggak paham kok. Ya Anda yang tidak mau memahami. Kejadian 21 yang ada di gurun Berseba Sarah atau Hagar? Sebelum diusir, Hagar dan Sarah itu bersama-sama di Berseba. Dalil. Sudah dibacakan tadi. Mana? Di mana? Ishak lahir itu di mana? Di mana? Anda baca tadi itu, Kejadian 21 ayat 14. Itu diusir ke Berseba. Iya, maka Bang Juma, Kejadian
Kejadian 21 ayat 14, maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Jadi yang di Berseba siapa? Iya, Hagar bersama Ismail, dia mengembara. Nah, ketika air yang di Kalau Sarah di mana? Kalau Sarah di mana, Bang? Sarah di mana? Memang nih Berseba itu kecil. Enggak, Sarahnya di mana? Sarah di mana? Sarah di mana? Sarah. Jadi Anda tidak membayangkan seperti tetangga, tinggal di tetangga. Berseba itu ukurannya 20 kali 40. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bukan begitu, Bang Juma. Ya Allah ya Karim. Kalau Anda belajar tentang Bible yang Anda ambil dari agama lain ini dengan baik, Anda tidak akan mau tampil dengan materi ini. Kenapa? Sarah itu tinggalnya di Hebron, bukan di Berseba. Jadi begini Bang Juma, tadi Anda kan Al-Quran. Ini yang mulai saya ngaco. catat. Ini pernyataan Anda Bang Juma yang Anda katakan Al-Quran itu membenarkan kitab Taurat. Tapi bukan yang ini. Bukan ini yang kita bahas, ini bukan Taurat. Ini terjemahan. Ini bukan Taurat. Yang disebut Taurat itu kitabnya Musa. Yang kita bahas ini kitabnya gereja, yang diambil dari agama Yahudi. Bukan kitab Taurat ini. Ini cuma terjemahan. Alamak, ada kitabnya Nabi Musa di tanganmu, kawan? Ada? Tidak ada. Inilah yang Al-Quran katakan, ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Mengapa engkau mencampur adukkan yang hak dan yang batil, sedangkan engkau tahu itu bukan firman Tuhan. Kejadian 23 Anda baca, kawan. Kejadian 23 Anda baca. Tempat kediaman Sarah itu di Hebron, sedangkan tempat kediaman daripada Hagar itu di Berseba. Setelah memperlakukan persembahan terhadap Tuhan dengan anaknya, Abraham bukan ke Hebron, Abraham ke Berseba. Siapa yang tinggal di Berseba? Hagar dan Ismail. Bang Juma, coba Anda baca di Kejadian 21 ayat 21, atau saya yang bacakan Bang Juma? Silakan. Oke. Maka tinggallah ia, adalah ini maksudnya si siapa? Hagar dan Ismail. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibu orang ini Bang Juma, izin. Ini orang ini ya saudara mengakui kitab membahas kitab yang dia curi. Itu lanjut. Anda membaca Kejadian 21 nomor 21, yang tinggal di gurun Paran itu Ismail. Bentar dulu Bang Juma. Yang istrinya dari orang Mesir itu Ismail. Bentar dulu. Anda katakan kami itu mencuri. Jelas. Sedangkan di dalam kitab Anda itu ada tertulis Al-Quran dan menjelaskan tentang Abraham. Dari manakah nama Abraham ini diambil dan Ismail? Loh, kalau misalnya saudara mendapat sumbernya dari mana? Kalau misalnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di antaranya dasar negara kita ini adalah Pancasila. Pancasila dengan undang-undang yang ada di dalamnya itu adalah runutan hukum yang mengikat rakyat Indonesia seluruhnya. Kemudian ada sebuah buku di Malaysia menceritakan tentang bahwa negara Republik Indonesia berlandaskan kepada Pancasila. Sila pertama bla bla. Apakah itu sama dengan mengambil? Tidak, berbeda dengan Anda. Anda mengambil kitabnya Yahudi, menempelkan di kitab Anda. Al-Quran cuma menarasikan, membenarkan kitab yang pernah datang kepada Nabi Musa. Karena kenapa? Tuhan kami sama. Tuhan yang berfirman kepada Nabi Musa menceritakan kembali firman itu kepada utusannya Nabi Muhammad. Begitu saudara. Jangan kemana-mana dulu. Sebentar. Jangan kemana-mana. Jangan loncat sana, loncat sini. Kutanya lagi sama saudara. Ketika Anda membawa Kejadian 21 nomor 21, dia kemudian tinggal di padang gurun Paran dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Itu siapa? Isa atau Ismail? Itu Hagar, itu Ismail yang mengambil. Nah, bagus. Berarti yang tinggal di Berseba siapa?
Ya Sarah kan. Maka itu Abraham kembali kepada Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Di mana dalilnya Sarah tinggal di Beersheba, di mana? Itu sebelum dia ya, di mana dalilnya kemudian Sarah tinggal di padang gurun Paran? Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Sebentar. Sabar. Itu di ayat Silakan. Yang tinggal di Palestina, yang tinggal di daerah Beersheba, yang tinggal kemudian ditinggal daerah padang gurun Paran, itu Ismail beserta anaknya, ada Kedar, ada Nebayot, itu semuanya termasuk anaknya yang menikah dengan anaknya adiknya Ishak. Begitu. Jadi ada kawin silang antara anak Ismail dengan anak Ishak. Jadi tidak bisa dilepaskan darahnya orang Yahudi dengan orang Islam. Karena mereka punya nenek moyang yang sama. Begini Bang. Kalian ini yang penumpang gelap, saudaraku. Bang Juma, jadi begini, itu sejarah tentang Abraham itu di Kejadian 11 ayat 21. Lalu Terah membawa Abram, anak-anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran dan Sarai menantunya, istri Abram, anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim pergi ke tanah Kanaan. Terus sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Di mana itu? Umur Terah ada 250 tahun, lalu ia mati di Haran. Di mana itu Haran? Haran. Mana? Di mana itu Haran? Sebentar. Wah, sampai. Gak ada nyambung-nyambungnya ini kawan. Ur Kasdim itu di mana? Ur Kasdim itu daerah Irak kalau nggak salah. Nah, menyambung nggak? Ya menyambung lah. Apa yang tertulis? Lah kok jadi nyambung kok? Nyambung gimana nyambungnya? Satu di Irak. Sebentar. Iya, silakan. Bentar. Kejadian 19, kejadian 21 ayat 19. Ya, itu Sarah. Hagar itu Bang. Itu bukan Sarah. Itu Hagar. Itu Hagar itu. Lalu Tuhan membuka mata Hagar, bukan Sarah. Buka matanya, baca. Inilah cikal bakal adanya air Zam-Zam. Ayo. Mau kemana kita ini? Gunung Moria. Setelah kejadian persembahan ini diganti hewan kurban, pulang Abraham mengembalikan bujangnya ke ibunya. Kemana pergi? Ke Beersheba. Siapa yang tinggal di Beersheba? Hagar. Di mana kemudian Sarah dengan Ishak? Hebron. Di mana tertulis? Kejadian 23. Adapun dikatakan di dalam di dalam Kejadian 23 dikatakan begini. Sarah hidup. Kejadian 23 berapa Bung Juma? Maaf. Kejadian 23 satu perikop itu. Anda baca dari nomor 1 sampai nomor 20. Sarah itu tinggal di Hebron. Bahkan ketika dia meninggal, Abraham datang sebagai orang asing di sana. Berarti Abraham selama ini dia hidup bersama Hagar, bukan dengan Sarah. Sarah hidup 120 tahun lamanya, itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Ayo. Ini Bang. Abraham datang sebagai orang asing. Berarti dia di Beersheba bersama dengan istrinya Hagar dan anaknya Ismail. Subhanallah. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu, lalu berkata kepada Bani Het, aku ini orang asing. Jadi Abraham itu orang asing di Hebron, tempat Hagar, tempat Sarah dan Ishak. Abraham orang asing, sahabatku. Aku ini Abraham, aku orang asing dan adalah pendatang di antara kalian. Berikanlah kiranya kuburan milikku kepadaku tanah kaummu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu.
Jadi ketika kemudian sabar, ketika Sarah meninggal di Hebron, Abraham datang sebagai orang asing ke tempat itu, membeli tanah orang Het untuk menguburkan istrinya, dan dia datang sebagai orang asing. Berarti yang ditinggali oleh Abraham selama ini adalah Hagar dan Ismail. Di mana? Di tanah Berseba, gurun Paran. Ya, itu di Kejadian 21 ayat 33, Bang Zuma. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Berseba dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Dan masih lama Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin. Terus di Kejadian 22, setelah semua itu Allah mencobai Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, ya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak. Lah, kalau Anda katakan Al-Quran itu membenarkan Taurat, kenapa namanya jadi Ismail? Oke. Sekarang enggak ke sana dulu, Bang. Sekarang enggak. Sekarang kita uliti ini dalil. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi. Siapa anak tunggal Abraham? Ya, Ishak itu dijelaskan Kejadian 22 ayat 2. Bang Juma, ini Kejadian siapa anak tunggal Abraham? Anda ngerti anak tunggal? Anda ngerti anak tunggal? Anak tunggal adalah anak semata wayang yang tidak beradik, tidak berkakak. Itu anak tunggal. Ishak kan punya anak Ishak, Sarah kan punya anak satu-satu. Yang diminta anaknya Sarah atau anaknya Abraham? Ya Sarah lah. Mulai ngaco. Mulai ngaco. Di Kejadian 22 ayat 2 coba dibaca firman. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham atau Sarah? Abraham. Berarti yang diminta anaknya Sarah atau anaknya Abraham? Anaknya Abraham atau anaknya Sarah yang diminta? Ayo. Pertanyaan, Abraham itu bapak, Sarah itu istri dan mempunyai anak satu-satunya. Yang diminta anaknya Sarah atau anaknya Abraham? Ya itu kan papa mamanya Ishak. Belum tentu anaknya Abraham itu anaknya Sarah, karena Abraham 2 istri. Lucu ente ini, sakit Anda ini memang. Begini sakit Bang Juma, sebentar Bang. Apa itu kawan? Apa itu saudara? Karena apa itu nggak bisa anaknya Abraham. Jawab dulu, jangan kemana-mana. Suruh jawab dulu itu. Ini kan tertulis di Kejadian 22. Iya, setelah semuanya itu Allah mencobai Abraham. Lalu Allah berfirman kepada Abraham. Tidak dia mengatakan Sarah, tapi Abraham. Lalu Abraham mengatakan apa? Ya Tuhan. Firman-Nya kemudian, ambillah anakmu yang tunggal itu. Oke, Bang Juma. Anak tunggalnya siapa? Anak tunggalnya siapa? Ishak. Mulai sakit. Kok mulai sakit, Bang Juma? Anak tunggalnya Abraham yang dimintakan. Betul? Adapun yakni Ishak, ini tanda tanya. Tunjukkan ini mengenai tambahan yakni Ishak, tolong tunjukkan kitab aslinya. Bisa? Bisa Anda tunjukkan kitab aslinya? Asli orang yang Tauratnya Musa. Tauratnya Nabi Musa, bisa Anda tunjukkan yang asli? Yang nggak punya, Bang. Udah selesai. Tepuk tangan. Itu kan cukup. Kalau besok hari atau terjadi kemudian huru hara di dunia ini, kemudian ada orang yang membikin kitab, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yaitu bom. Bisa nggak? Kalau begitu bisa banget. Bisa nggak? Bisa. Tapi dasar pijakan otak kita itu adalah anak tunggal Abraham yang diminta. Siapa anak tunggal Abraham? Orang gila aja yang mengatakan bukan Ismail. Ada apa ini? Makanya Al-Quran mengatakan apa? Lima talbisonal haqqa bil batil wa inna minhum lafariqan yalwuna sinatahum bil kitab litansabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab
ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولوا هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. Celakalah orang yang menulis sebuah kitab dengan mengatakan ini dari Allah padahal bukan dari Allah. Celakalah mereka. Nah ini pertanyaan saya, terjemahan yang barusan Anda pakai secara tidak resmi dari agama Yahudi itu valid, sahih, sah atau gimana? Yang menulis dan mengartikan ini kan ada badan namanya Lembaga Alkitab Indonesia. Itulah dia. Lembaga badan. Itulah dia si jali-jali. Saya lepas tangan, saudara. Saya lepas tangan dari itu, saudara. Saya tidak punya hak jauh masuk ke situ, saudara. Tanya kepada mereka yang duduk di Lembaga Bible Indonesia. Tanya, suruh mereka menunjukkan kitab aslinya Nabi Musa. Betulkah ada penambahan yakni Ishak? Seakan-akan Abraham itu orang pikun. Seakan-akan Abraham itu tidak mengerti firman Tuhan. Sampai-sampai harus ditegakkan, ambillah anakmu yang tunggal. Padahal dengan ucapan ambillah anakmu yang tunggal, Abraham sudah paham. Tanpa ada pernyataan lagi yakni Ishak. Ada apa dengan penambahan yakni Ishak? Kalau Anda belajar, saya kebetulan belajar tentang bagaimana menjadi seorang reserse, mengkaji sebuah masalah, menelaah masalah dan mengentaskan kemudian problem yang ada dalam suatu kasus. Saya tahu persis ini adalah bahasa tipuan. Kenapa? Di situ sudah ada firman Allah kepada Abraham, ambillah anakmu yang tunggal. Seluruh dunia yang beradab, yang berakal, punya intelektual tinggi, memanusiakan manusia akan akan sadar sesadar-sadarnya bahwa yang dimaksud ambil anakmu yang tunggal itu adalah Yismail. Tapi dengan adanya penambahan kata yakni Ishak, maka hancurlah kemudian titel-titel akademisi yang ada di atas muka bumi ini. Hancurlah kebenaran akal sehat manusia, hancurlah propaganda ilmu. Kenapa? Karena menabrak kaidah ilmu, menabrak kaidah sains, menabrak kaidah akal. Bagaimana mungkin Ishak menjadi anak tunggal sedangkan dia adalah anak kedua dari Abraham? Hanya orang gila, yang longor, yang congor, yang akan masuk ke dalam neraka yang percaya dengan tulisan-tulisan yang tak berdasar ini. Ingat saudara, Anda hanya melemparkan ke pundak Lembaga Bible Indonesia. Sedangkan pundaknya Lembaga Indonesia, pijakannya hanya berasal dari penjajah Belanda. Penjajah Belanda juga hanya datang dari Romawi. Romawi pun tidak punya hak terhadap kitab Torah. Jadi apa dasar pijakan saudara? Hanya penolakan kepada wahyu ilahi bahwa Abraham punya anak tunggal bernama Yismail alaihi salam. Silakan. Izin nanggapi Bang Juma. Silakan Anda memperbodoh diri. Silakan. Bang Andi, masuk Bang Andi. Ya, entar dulu. Yesua. Yang kamu bahas ini dengan Bang Juma ini, dengerin baik-baik pertanyaannya ya. Yang kau bahas dengan Bang Juma ini, A. Kitab Kristen, B. Kitab Yahudi. Jawab. Yang dibahas ini? Ya, saya ulang ya. Yang barusan kamu bahas ini, itu kitab siapa? A. Kitab Kristen, B. Kitab Yahudi. Kitab Yahudi yang menjadi Oke, cukup. Kitab Yahudi. Cukup, udah dijawab. Kitab Yahudi. Udah diam dulu, selesai. Diam dulu, saya lagi yang ngomong. Diam. Mau nanggapi Bang. Diam, nggak usah. Diam. Kau udah menjawab, yang dibahas adalah kitab Yahudi, berarti bukan kitab Kristen. Sekarang pertanyaan kedua. Apa haknya Kristen ya mengklaim kitab Yahudi? Apa hak kamu? Jawab. Kami mengimani Yesus itu adalah firman yang ada di Saya nggak nanya Yesus. Saya tidak nanya Yesus. Apa hak kamu setelah tadi kau mengakui yang dibahas kitab Yahudi? Apa hak kamu mengklaim kitab Yahudi adalah kitabmu? Jawab. Kena kau di sini. Gue BAP kau di sini. Bang Hamdi sebentar, Bang Hamdi. Jangan Bang Handi, jawab pertanyaannya. Apa hak kamu? Ini dengerin ya, dari awal tadi kau udah mengakui yang dibahas kitab Yahudi. Dengerin. Kau udah mengakui yang dibahas kitab Yahudi.
berarti bukan kitabmu. Pertanyaan saya, kalau ini bukan kitabmu, apa hakmu ya mengakui ini juga kitabmu? Jawab. Karena kitab di perjanjian lama itu menubuatkan tentang Yesus Kristus sang juru selamat kami. Oke, baik. Sudah. Baik. Di mana tertulis di situ Yesus dinubuatkan? Tertulis di mana? Sebentar. Selesai kau di sini nih. Selesai kau di sini. Sebentar. Yesaya 7 Zakaria 9 ayat 9. Ya udah, Yesus itu dinubuatkan untuk apa? Untuk menyelamatkan umat manusia. Sebagai Tuhan apa sebagai utusan Tuhan? Dia diutus dan sebagai Tuhan. Di mana tertulis di kitab Yahudi Yesus dinubuatkan menjadi Tuhan? Di mana? Yesaya 7:14. Yesaya 7:14. Baca. Seorang perempuan muda mengandung akan melahirkan seorang anak laki-laki namanya Immanuel, Allah beserta kita. Baik. Ya, Sudah, perempuan itu dengerin cukup. Perempuan itu melahirkan dengerin dulu. Perempuan itu siapa nama perempuan itu? Jawab. Siapa nama perempuan itu yang melahirkan? Jawab. Pokoknya apapun datamu kau tanya terus sampai kau tersungkur. Siapa nama perempuan itu yang melahirkan Immanuel? Siapa? Maria. Maria, baik. Maria itu melahirkan manusia atau melahirkan Tuhan? Jawab. Maria itu melahirkan manusia atau melahirkan Tuhan? Ingat tadi dinubuatkan menjadi Tuhan. Jawab dengan terhormat. Maria itu melahirkan manusia dan melahirkan Tuhan. A. Tuhan, B. Manusia. Jawab. Kenapa kalau saya yang nanya susah banget dijawab ya? Gue ikuti, saya nggak mau debat sama lu karena ini lu nyolong, ini kitab colongan ya kita bahas ini. Kitab colong, lu colong, kita bahas. Semoga saja, dengerin dulu. Semoga saja kitab yang kau colong itu kau bisa bertanggung jawab. Begini Bang Hamdi. Jangan begini jawab. Manusia yang namanya Maria itu yang kau bilang dinubuatkan melahirkan A manusia, B Tuhan. Jawab. Dua-duanya benar. Jadi Maria melahirkan apa? Nah itu Bang Hamdi kalau dijelaskan. Dengerin dulu. Maria melahirkan apa? Maria melahirkan Roh Kudus. Mengandung Roh Kudus. Tadi nubuatannya adalah Yesus Tuhan. Kenapa Maria melahirkan bukan Tuhan? Jawab. Aku mau tahu ini nubuatannya terjadi apa enggak? Tadi lu pakai Yesaya 7:14, dengerin dulu. Lu menubuatkan ada nanti manusia melahirkan Tuhan. Apa benar Maria melahirkan Tuhan? A benar, B salah. Jawab. Dua-duanya benar. Begini Bang Hamdi. Kedua-duanya benar. Gimana ceritanya ada orang melahirkan manusia dan Tuhan? Nah itulah pikiran manusia. Iya jawab dulu bro. Jawab dulu. Saya jelaskan Bang Hamdi. Jangan dijelaskan, saya nggak minta dijelaskan, saya minta hanya dipilih. Kalau nggak dijelaskan, bagaimana? Saya nggak minta penjelasan. Maria itu melahirkan manusia atau Tuhan? Jawab dulu. Melahirkan manusia dan Yesus itu diberi gelar Tuhan. Berarti Maria melahirkan manusia apa Tuhan? Sebagai lahiriah dia melahirkan anak manusia. Berarti nubuatannya salah. Tadi nubuatan awal Yesus dinubuatkan jadi Tuhan. Berarti nubuatannya salah. Tidak salah. Coba berarti Maria melahirkan Tuhan. Gimana ini? Gimana kau serba salah di sini, makanya lu jangan colong kitab orang. Pembuktiannya sulit kan? Anda sebentar Bang Hamdi. Anda mengatakan tadi kami itu. Saya nggak pernah mengatakan. Kau yang mengatakan. Saya tidak pernah mengatakan. Kamu yang mengatakan bahwa kitab yang kau colong itu adalah dengerin. Kitab yang kau colong itu menubuatkan Maria melahirkan Tuhan. Kan begitu? Nah sekarang, apa benar Maria melahirkan Tuhan sebagaimana nubuatanmu atas kitab colongan itu? Silakan jawab. Nah, saya jawab. Ya silakan. Sorry, tertutup. Buka lagi mic-nya. Silakan terangkan sejelas-jelasnya kitab yang kau colong itu menubuatkan Tuhan dan Maria melahirkan Tuhan.
Silakan jawab. Sebentar, oke. Sebelum saya jawab, Anda mengatakan sering itu berulang kali kami itu penyolong. Oke, kalau Anda katakan kami penyolong, bagaimana dengan Tadi kau udah akui loh, yang dibahas ini kitab Yahudi bukan kitabmu. Wah, Bang Hamdi nggak bisa diskusi kalau begini. Ya, tadi kau udah akui bahwa yang kau bahas dengan Banjuma kitab Yahudi bukan kitabmu. Karena bukan kitabmu tapi kau akui pula berarti nyolong namanya. Gimana sih lu? Taurat Anda imani? Tadi. Taurat itu Anda Saya imani? coba ulang dari awal, mundur 5 langkah. Yang kau bahas tadi dengan Banjuma itu A. Kitab Kristen, B. Kitab Yahudi. Coba jawab. Yang Coba jawab. saya Pak. Coba Yang jawab saya dulu. paham. Saya ulang. Mundur 5 langkah. Mundur 5 langkah. Yang kau bahas tadi dengan Banjuma itu A. Kitab Yahudi, B. Kitab Kristen. Oke, saya jelaskan bisa ya. Jangan jelaskan, jawab. Nah, iya ini mau menjawab. Ya, apa? Jadi kitab Taurat kepunyaan Yahudi itu Ya udah, jawab udah. Kitab Yahudi yang kau bahas, bukan kitab Kristen, betul? dan kami iman. Bagaimana kau imani kitab Yahudi, kau Kristen? Imanmu beda dengan Yahudi. Karena kitab Yahudi itu menubuatkan tentang Yesus Kristus. Iya, menubuatkan Yesus untuk sebagai apa? Juru selamat. Bukan sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan juru selamat. Oke, Karena baik. kata Yesus, Oke. kamu menyebut aku bukan Tuhan. Udah cukup. Jadi menubuatkan Yesus sebagai Tuhan, betul? Oke. Apakah Tuhannya Yahudi sama dengan Tuhannya Kristen? Nah, ini berisik ini. Apakah Tuhannya Kristen sama dengan Tuhannya Yahudi? A sama B beda? Jawab. Oke. Jawab. Orang Yahudi sampai sekarang. Saya nggak nanya itu. Apakah Tuhannya Yahudi sama dengan Tuhannya Kristen? A sama B beda? Beda. Beda. Siapa nama Tuhannya Yahudi? Orang Yahudi sampai sekarang YHWH yang YHWH, baik. Siapa nama Tuhannya Kristen? Yesus sebagai Tuhan dan YHWH. Oke, berarti beda. Beda Tuhan kan? Beda Tuhan ya? YHWH itu penyebutan Elohim. Kau udah bilang tadi beda Tuhan. Kamu udah menjawab Tuhanmu dengan Tuhannya Yahudi beda. Tuhannya Yahudi YHWH kau bilang, Tuhanmu Yesus, berarti Tuhanmu beda. Pertanyaan saya, kalau Tuhannya beda, kenapa nubuatannya meleset? Mestinya nubuatannya sama. Jawab. Apanya meleset kan? Meleset lah, Tuhannya Yahudi beda, Tuhanmu Yesus. Kenapa nubuatannya jadi keliru begitu? Ini Bang Hamdi, Anda ini bisa dijawab sebentar tidak? Kasihan. Bukan, kita mau menerangkan Bang Hamdi potong terus. Sekarang gini, kalau mau nerangkan kamu nggak dipotong. Ini dengarkan pertanyaannya. Dengarkan pertanyaannya ya. Enggak ini Bang Ya, Hamdi. Jangan menjawab dulu. Saya beri keterangan dulu baru kau tanggapi. Ya, dari awal kau diskusi dengan Banyuma, yang kau bahas kitabnya Yahudi, berarti bukan kitab Kristen. Oke, satu. Dengar dulu, habis ini kau ngomong. Habis ini kau ngomong, bro. Ya, habis ini kau ngomong. Diam dulu. Yang kau bahas barusan ini sesuai dengan. Oh, dengerin dulu. Habis ini kau ngomong lah. Serius. Saya dulu baru Anda. Selesai saya. Serius. Tadi pertanyaan saya dari awal. Anda membahas tadi itu kitabnya Yahudi, bukan kitab Kristen. Terus Anda lagi mengatakan kitab Yahudi saya pakai menubuatkan Yesus sebagai Tuhan. Kesimpulannya, Tuhannya Yahudi beda dengan Tuhanmu. Pertanyaannya, kenapa kitab Yahudi kau ambil sedangkan Tuhanmu berbeda dengan kitabnya Yahudi? Apa alasan kamu mengambil kitab orang kemudian menciptakan Tuhan baru daripada penyamaran kitab Yahudi? Silakan dijawab. Orang Yahudi karena dia tidak percaya Yesus, maka itu berbeda. Yahudi itu tidak percaya Yesus itu Tuhan Sang Juru Selamat anak Allah. Maka itu imam besar itu di Mahkamah Agung berusaha untuk menyalibkan Yesus. Anda pernah baca waktu itu imam besar mengoyakkan bajunya.
Nah, jadi begini Bang Hamdi, di dalam Al-Quran itu juga di Quran surah Enggak membahas Al-Quran di sini. Antara kau dan Yahudi, jangan ke Al-Quran. Terusin. Enggak membahas Al-Quran di sini. Antara kau dengan Yahudi ini beda Tuhan. Silakan. iya, orang Yahudi tidak percaya Yesus itu Tuhan, anak Allah. Jadi Terus YHWH itu adalah terjemahan untuk Adonai atau pengganti penyebutan untuk YHWH atau penyebutan Elohim untuk orang Israel. Nah, karena ada hukum Taurat tertulis, janganlah menyebut Tuhanmu dengan sembarangan di ayat 10 perintah Allah di hukum ketiga. Nah, untuk menghormati kekudusan nama itu, Israel mengganti menjadi nama YHWH. sudah? Yang berarti Tuhan penguasa alam semesta. Sudah ya. Nah, itulah beda. Tapi kalau kami, Oke, cukup. Kristen, Cukup. Siapakah yang menciptakan alam semesta ini? A. YHWH, B. Yesus. Kamu berbeda Tuhan nih. Apakah Tuhannya Yahudi yang menciptakan? Dengerin pertanyaannya dulu. Simak baik-baik. Kalau nggak ada daya ingat ditulis. Tadi kamu udah mengakui kamu berbeda Tuhan dengan Yahudi. Pertanyaan saya adalah, siapakah yang menciptakan alam semesta dan manusia? A. Tuhan Yahudi, B. Tuhannya Kristen yang bernama Yesus. Jawab. dua-duanya benar. Kok ada dua Tuhan yang mencipta? Oke, saya jawab. Kok ada dua Tuhan yang mencipta? Gimana ini ceritanya? Saya ulang ya. Bentar, maka itu saya jawab. Ya dengerin pertanyaannya. Jangan jawab dua-duanya. Itu jawaban gak enak didengar loh, memalukan. Siapakah yang menciptakan alam semesta dan segala isinya? A. Tuhannya Yahudi, B. Tuhannya Kristen. Jawab. Bang Hamdi, sudah saya jawab, dua-duanya benar. Apakah Tuhannya Yahudi dan Tuhan Kristen sama atau beda? Kalau Elohimnya jelas orang Yahudi tidak mengakui Yesus itu Tuhan. Saya nggak nanya itu. Pertanyaan saya, apakah Tuhannya Yahudi dan Tuhannya Kristen A sama B beda? Kalau Yahudi itu YHWH, tapi tidak mempercayai Yesus itu Tuhan. Saya nanya, Tuhannya Yahudi dan Tuhan Kristen A sama B beda? Beda. Siapakah yang menciptakan alam semesta di antara kedua Tuhan yang berbeda ini? A. Tuhannya Yahudi, B. Tuhannya Kristen. Nah, sudah jawab, dua-duanya benar. Berarti ada dua Tuhan yang berbeda yang mencipta. Bukan YHWH. Orang gila ini satu mau dah. Wah, Nabila. Masuk orang gila ini. Sebentar Bang Hamdi. Anda enggak Bang, Anda nggak nyambung. Anda katakan dua-duanya, tapi Anda tidak mengakui dua-duanya. Loh, Gimana orang bisa ngerti? bukan begini Kang Chan, karena di Yohanes 1 ayat 1, firman itu bersama-sama dengan Allah, sang Elohim itu, YHWH, dan firman itu adalah Allah. Jika Ya Tuhannya, Bang Yosua, kesimpulannya Tuhan yang mana yang menciptakan langit dan bumi? ya kan saya jawab dua-duanya benar. Jadi Kalau dua-duanya ada dua, ada satu. dalam tiga pribadi dalam satu kesatuan, itulah Tritunggal yang Pak Yosua, kalau dua-duanya itu ada dua atau ada satu? Dua-duanya. Jadi kita gambarkan Yesus itu sang firman perkataan Nggak Allah. nanya itu, nggak ada yang nanya itu. Saya tanya kalau dua-duanya ada dua, ada satu. Bang Chan sebentar Bang Chan. Apakah suara Kang Chan dengan tubuh Bang, Kang Chan? ribet Bang. Abang ribet banget. Iya, dua-duanya keluar langsung dari mulut Anda. Ketika Anda mengatakan dua-duanya, di kepala Anda itu ada dua atau ada satu? Sebentar dulu Kang Chan, pelan-pelan. Gini loh tadi jawabannya Kang. Ini dengerin ya. Dia bilang tadi Tuhannya Yahudi beda dengan Tuhannya Kristen. Tuhannya Yahudi YHWH, Tuhannya Kristen Yesus. Beda Tuhan dia. Dia yang ditanya siapa yang menciptakan? Dia bilang dua-duanya. Sama. Berarti ada dua Tuhan yang menciptakan. Orang Israel. Pasti Pak Yosua nih. Masuk. Ini. Masuk. Silakan. Enggak, tadi kan ngomong dua-duanya. Pertanyaan saya, Dua-duanya benar. Kalau orang pertanyaan saya, apakah kedua-duanya itu Tuhan atau kedua-duanya itu bukan Tuhan? Tuhan. Saya tanya sekali lagi, apakah kedua-duanya Tuhan atau kedua-duanya bukan Tuhan? Tuhan.
Saya nggak tanya itu. Sekali lagi saya ulangi. Apakah Tuhan atau B, kedua-duanya bukan Tuhan? Semuanya benar. Yahweh Saya nggak tanya itu. Saya ulangi lagi. Apakah A, kedua-duanya Tuhan, ataukah B, kedua-duanya bukan Tuhan? A atau B? kedua-duanya Tuhan. Oh, dua Tuhannya. Ada dua. Selesai. Gitu. Bang. Ya udah. Anda nggak usah membantah statement Anda sendiri. Lucu jadinya. Anda kata dua-duanya, ya udah kita terima dua-duanya. Dua. Maka itu Betul, saya jelaskan kenapa dalam teologi konsep Nggak apa-apa, udah jelas kita. Kedua-duanya Tuhan. Ya udah. Ya Selesai. udah. Sekarang saya tanya Pak Yosua, kalau Tuhannya Yesus ada berapa? Tuhannya Yesus Ada berapa? yang dia sembah sebagai manusia. Iya. Iya, ada berapa? Dia menyembah kepada Bapa. Yesus Ada itu berapa? adalah kemanusiaannya. Ada berapa? Ada berapa? Ya, Tuhan itu gelar bagi dia. Ada berapa? Tuhannya Yesus ada berapa? Oh, dia menyembah Tuhan kepada Anda Bapa. dua-duanya yang menciptakan langit dan bumi. Nah, Tuhannya Yesus ada berapa? Yang dia sembah itu kan Bapa. Kenapa susah? Bodohnya minta ampun. Tuhannya Yesus ada. Tinggal Tuhannya jawab Yesus. kalau pertanyaannya ada berapa itu angkanya dari 0 sampai 9. Satu. Tuhannya Yesus. Nah, gitu dong. Oh, bagus. Yang menciptakan langit dan bumi menurut Yesus dua-duanya atau satu-satunya itu? Kedua-duanya. Gimana bisa dua-duanya? Tuhannya Yesus cuma satu. Kok jadi dua-duanya? Karena Tuhan firman Anda itu, Yesus itu sang firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah itu Allah. tidak pernah didengar oleh Yesus. Telinga Yesus kagak pernah mendengar statement itu. Bulu-bulu dalam telinga Yesus tidak pernah bersentuhan dengan statement itu. Nih, saya bacakan di Yohanes 14 ayat 9. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Di ayat 10. Oke, cukup, taruh kancang. Barang siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapa. Barang siapa yang menyalib Yesus, berarti dia menyalib Bapa, betul? Salah. Tadi melihat Yesus. Gimana Bapak Yosua ya? Gitu. Ini Dasar menjelaskan kucing. barang siapa telah Bang, dia melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bang, abang sadar nggak yang sedang Pak Yosua? Bapa di dalam Pak Yosua, Bapa Pak di dalam Yosua, Yesus itu Pak Yosua, adalah Pak satu. Yosua, Pak Yosua. Sebentar Ada dulu, sadar? Kancan. Sebentar dulu, karena di Kolose 1 ayat 15, Yesus itu adalah gambar Allah yang tak terlihat. Terus jadi Tuhan gitu? Di Lukas 2 ayat 10 ayat 11 kan ada malaikat yang berkata kepada gembala, hari ini telah lahir bagimu. Ini sekarang yang berbicara malaikat Kang Chan. Kang Chan percaya malaikat atau tidak itu dulu? Malaikat yang mana dulu? Kalau diceritakan Markus nggak jelas, ceritakan Lukas nggak jelas. Malaikat yang mana dulu nih? Oke, kalau gitu sebentar Kang Chan. Anda ini Udah Bang, dijawab, Anda sudah Kang Chan. Iya, Udah Tuhannya dua. dijawab kedua-duanya Tuhan. Iya. Ya udah berarti Tuhanmu dua. Tuhan Anda dua, Tuhannya Yesus satu. Ya udah. Abang nih. Udah kok Enggak, susah abang buat apa? kali. Abang buat apa? Abang berkonfrontasi lagi. Kita sudah terima Tuhannya abang dua, Tuhannya Kristen, Tuhannya Yesus satu. Udah kelar kita. Beres. Udah selesai, ternyata Tuhannya Kristen, teman-teman, kata Yosua itu ada dua. Alhamdulillah dua. Ya, Tuhannya dua. Ya sudah. Yang satu Tuhannya Bani Israel, yang satu Tuhannya orang Yahudi, yang satu Tuhannya Kristen. Jadi menurut Yosua diimani dua-duanya. Karena menurut Yosua berbeda. Kesimpulannya Tuhannya Yosua dua. Udah. Kesimpulannya lagi adalah inilah tujuannya mencuri kitab orang agar kitabnya Yahudi atau Tuhannya Yahudi diakui juga. Itu kesimpulannya. Ini ternyata. Dan mungkin gini Bang Andi, mungkin tujuan Yosua ini khawatirnya nanti khawatirnya ketika ada perang dia bisa menggunakan dua Tuhan karena Tuhannya banyak, gitu loh. Sudah. Sekarang saya mau berstatement boleh? Membacakan ayat di Al-Quran juga yang menjelaskan boleh? Di Quran Al-Quran sih apa jelasin hubungannya? apa di Quran kucluk? Udah sepakat kita, udah diterima argumenmu. Nah ini kalau Kamu dibacakan jelasin apa di ayat Quran Al-Quran, kucluk? Anda di
apa? Yosua, dibacakan bentar aku mau nyapa Al-Quran. Tasya nih. Tasya, selamat sore. Waduh, Bang Hos ini coba diatur ini Bang Hos gantian. Tasya, Bunda Hos. Tasya. Ibu-ibu itu abang lagi. Sorry Bunda Hos. Tasya, selamat sore. Iya. Kristen ya? Selamat sore juga. Kristen ya? Ya mau ganti Yosua apa gimana ini? Iya. Nah, coba tanya dulu Kang di Tasya ini. Tuamu 2, Yosua mengatakan tuamu 2. Tasya, tuamu berapa? Satu. Satu Tuhan saya. Tadi Yosua bilang 2. Di mana saya bilang 2? Tuannya Yahudi siapa? Itu kan menurut orang Yahudi. Loh, menurut Daud adalah ini anak disangkalah Bang Hamdi bertanya kepada siapa? Kalau Bang Hamdi bertanya kepada orang Yahudi, mereka menyembah YHWH. Saya ulang, mundur lagi ya, dengerin, mundur nih. Aduh, Yosua, sebentar Bang Hamdi. Tadi kau udah akui tuamu 2 loh, kenapa ditarik lagi? Ditarik lagi tuh Kang. Tadi diakui Tuhannya 2, YHWH sama Yesus. Kembali ke topik. Bang Hamdi sebentar. Bunda ingin membacakan satu ayat aja boleh? Yang nyambung tapi masalah Tuhan. Iya ini. Apa? Di Quran surat 2 Al-Baqarah 176. Apa hubungannya? Taurat dan Injil itu berisi kebenaran. Nah, kenapa ada Injil di dalam? Kitab Anda yang Anda sebutkan tadi menyolong. Karena menggandakan. Udah dijelaskan tadi Bang Juma bahwa Al-Quran itu membenarkan Taurat dan Injil. Dah ada. Kenapa kamu menyalahkan Al-Quran kalau membenarkan kitab sebelumnya? Kenapa? Apa urusanmu? Kristen itu tidak punya Injil loh, teman-teman. Kristen itu tidak punya Injil. Izin banget ya. Kristen itu tidak punya Injil, nggak punya teman-teman. Yang punya Injil itu apa sih? Injil itu adalah ketetapan yang diturunkan kepada Nabi Isa. Gitu loh. Jadi Kristen itu nggak punya Injil, teman-teman. Coba buktikan kepada saya kalau ada tertulis kata Injil di original teks Anda. Silakan buktikan, ada nggak? Dan parahnya Bang Ardi, sudah tidak punya, sudah nyolong, dibatalkannya pula. Itu. Dia batalkannya pula Taurat itu. Taurat itu hukum Taurat, padahal nggak ikut punya ya kan? Gua herannya nih Kristen ini. Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kenapa dia yang protes? Iya, padahal nggak ada hubungannya dengan Kristen loh Bang. Nggak ada. Justru Anda ini mencuri kitab orang, kemudian Anda jadikan menubuatkan Tuhan Anda. Itu loh. Kenapa dia punya pikiran begitu Bang Andi? Karena dia mau samakan dia punya pemikiran tentang penyatuan Bible dengan Perjanjian Lama. Dia mau samakan itu. Karena doktrin yang dibawa itu loh. Ini yang Kristen mana? Ada saya sendirian ya Bang. Tasya itu Kristen, Tasya. Ya, Tasya tadi Yosua mengakui Tuhannya Yahudi sama Tuhannya Kristen beda. Berarti ada 2 Tuhan. Tasya bagaimana? Kamu silakan. Satu. Yang mana yang benar? Apanya? Satu Kalau Tuhan. Tuhanmu cuma satu, siapa nama? Kalau Tuhanmu satu, siapa nama Tuhanmu? Yesus Kristus. Oke. Yesus ya. Percaya Yesus. Oke. Dalamnya Allah. Oke. Di umur berapa? Di usia berapa Yesus menjadi Tuhan? Di usia berapa? Di usia 33 dia disalibkan. Berarti 0 sampai 30 belum jadi Tuhan. Tuhan juga dia masih ada otoritas sebagai anak Allah. Jadi saya bilang, di usia berapa Yesus menjadi Tuhan? Jangan lihat Tuhannya di situ. Hah? Kan Yesus ini dilahirkan Maria. Dengerin dulu Bu, Yesus kan dilahirkan Maria 0 sampai 33 tahun. Nah di usia berapa dia menjadi Tuhan? Dia bukan urusan berapa jadi Tuhan, dia sudah jadi Tuhan dari sejak awal penciptaan.
Oh berarti Yohanes 1 ayat berarti bayi itu adalah Tuhan, bayi Maria adalah Tuhan gitu. Iya, dia mengandung anak Allah. Oke. Waktu Maria punya bayi, siapa tuannya Maria? Ya Yesus. Oh jadi tuannya Maria adalah bayinya Maria. Iya, betul. Buset dah. Buset dah. Ya udah. Ampun gua, Chan. Ampun. Lanjut, Chan. Ampun gua. Ibu, kalau Tuhannya Yesus berapa natur? Kenapa? Kalau Tuhannya Yesus ada berapa natur? Kang Chan 10 menit lagi saya turun. Kang Chan host. Iya Bang. Bang Yosua, pelajarnya begini Bang. Kenapa Abang yang bisa berretorika, berdiskusi, tapi hal yang begitu aja Abang nggak ngerti? Yang Dua mana, itu dua, dua-duanya itu dua, bukan satu. Kalau kami Tritunggal itu Bang, 3 pribadi dalam satu. Seperti tadi dua nambahin satu lagi jadi 3 Tuhan. Sebentar dulu. Aduh, ini mulai lagi nih tarik nafas. Tunggu, mumpung 3 pribadi. Tunggu, mumpung 3 pribadi nih. Sabar Mumpung ini, sabar. 3 pribadi, aku masuk dulu bentar ya. Senior. Gini, Ini Yosua. nih, sabar. Jadi Kang Yosua. Chan itu sebentar. Aduh, Kang Chan, tubuh Anda itu digambarkan sebagai Bapak. Firman atau perkataan yang keluar, perkataan Kang Chan itu, itu adalah bagian dari Kang Chan. Nah, firman perkataan Kang Chan itu, maaf ya, itu menjadi manusia. Dan Ada roh berapa pribadi? Kang Channya ada berapa pribadi? Bang Yosua, Kang Chan ada berapa? Kang Chan lagi. Yosua, Kang Chan di situ ada berapa pribadi? 3 yaitu. Jadi ada jasmaninya. Enak aja. Ada 3 Kang Chan dong. Ada 3 Kang Chan kalau Sekarang gitu. sebentar sebelum saya turun. Dengar dulu Kang Chan sebentar. Gimana sih? Saya mau bertanya, apakah perkataan Kang Chan itu dengan Kang Chan adalah sama? Berasal dari Kang Chan? Bukan saya tapi bagian daripada saya. Yang merupakan bagian dari Kang Chan. Yes. Benar itu sudah. Yes. Sekarang saya tanya, kalau Kang Chan tidak punya roh, bisa nggak perkataan itu muncul? Tidak. Bisa tidak? Bisa santai gini. Bisa ketika Kang Chan tidak punya roh, bisa nggak perkataan itu muncul berdiri sendiri? Atau tubuh Kang Chan itu berdiri sendiri? Karena tidak. Sekarang baik. Sekarang saya tanya kepada Anda. Jika Bapak tanpa Yesus, bisa tidak Bapak berdiri sendiri? Bukan, bisa berdiri tetapi tidak dapat berfirman. Berarti analogi antara Tritunggal Tuhanmu dengan Kang Chan berbeda. Karena kalau roh Kang Chan tidak ada, suara Kang Chan, santai dulu. Kita diskusi di sini, santai. Kalau Allah itu santai dulu. Dia belum mengucapkan, santai dulu. Boleh saya lanjutkan poin saya? Masih di dalam pikiran dan di dalam tubuh. Boleh saya lanjutkan poin saya? Kau katakan Tritunggal itu 3 pribadi. Kang Chan ini 1 pribadi. Tetapi ada 3 yang di situ. Makanya itu bagian daripada Kang Chan, bukan pribadi Kang Chan. Beda. Dan roh Kang Chan. Apakah 3 itu bukan dari bagian Kang Chan? Bagian saya. Nah, ya udah, tapi dia bukan pribadi saya. Saya tidak punya 3 pribadi. Konsep Tritunggal. Apanya yang begitu? Kagak nyambung. Terima kasih Kang Chan. Selamat malam. Inilah mode gereja begini. Ujuk-ujuk terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat. Ya, silakan. Orang-orang bodoh ya kayak gini nih, orang-orang bodoh ini. Sudah 2 jam. Anda minta maaf sama keluarga Anda dan anak Anda. Anda yang ngajarkannya begitu nanti. Kau ke sana lah, kau pergi. Tapi entar dulu ini jadi karena dia orangnya sopan. Ya kami juga minta maaf ya Bang Yosua ya kalau ada kata-kata hilap dari kami. Itu aja sih. Ya saling memaafkan aja. Yang penting Yosua orangnya baik, tidak menghujat, ya diskusinya kondusif. Tapi apalah itu, ya biar nanti saya menilai. Kami juga minta maaf kepada Anda dan keluarga Anda. Terima kasih Pak Yosua. Tapi sayangnya Yosua ini apa yang dia ucapkan dia sangkal sendiri loh, heran gua. Iya. Kenapa ya? Itu dia. Jadi mungkin gini ya, mungkin karena Andi ya. Iya ya silakan. Diskusi itu dia menguraikan. Ketika masuk dalam ranah diskusi, terurailah semua. Saat terurai, ternyata Tuhannya 2. Tetapi dia tahu kalau Tuhan 2 itu salah.
Tuhan itu cuma satu. Maka dua-duanya harus dia labrak menjadi satu. Aneh, dua-duanya artinya dua. Anda datang dari ujung Amerika sampai ujung Alaska, dua-duanya tetaplah dua. Tak ada dua-duanya jadi satu. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka menipu diri mereka sendiri. Dua-dua satu-satu. Ada aja. Kesimpulannya tadi gini loh ya, pertanyaan sederhana. Yang Anda bahas tadi dengan Bang Juma itu A. kitab Yahudi, B. kitab Kristen. Jawabnya kitab Yahudi. Berarti bukan kitab dia toh. Jadi secara tidak langsung ini pertanyaan sederhana tapi membuat semua orang bisa terbuka cakrawala berpikir ternyata yang dibahas bukan kitab Kristen tapi kitab Yahudi. Itu satu. Saya tanya lagi, apa fungsi kitab Yahudi buat Kristen? Sebagai nubuatan untuk Yesus menjadi Tuhan. Dia buktikan Bunda Maria melahirkan Tuhan. Kan begitu. Saya tanya, apakah Tuhannya Kristen dan Tuhannya Yahudi sama? Dia bilang beda. Siapakah nama Tuhannya Yahudi? Dia bilang Yahweh. Siapakah nama Tuhannya Kristen? Dia bilang Yesus. Apakah kedua Tuhan ini beda atau sama? Dia bilang beda. Saya tanya lagi, siapakah yang menciptakan alam semesta? A. Tuhannya Yahudi, B. Tuhannya Kristen. Dia jawab, dua-duanya Tuhan. Sederhana loh tadi. Tapi giliran untuk menjelaskan dia bantah semua omongannya Kang Chang. Dia bantah semua yang telah dia omongin. Bayangkan itu. Aneh ada aja. Jadi kalau sudah memberikan argumentasi, ini sudah terekam, sudah ditulis, Anda tinggal baca BAP, tanda tangan. Jangan dirombak lagi, kami capek kerja. Gitu loh. Capek loh kami kerja, udah selesai tadi, udah kesimpulan. Ya emang sulit sih memang. Kenapa demikian? Ya karena akalnya dengan imannya itu bentrok Pak Yosua ini. Akalnya mengatakan ya hanya satu Tuhan, tapi imannya mengatakan enggak begitu akal. Iman berbunyi dua Tuhan, akal berbunyi satu Tuhan, bentrok kan? Makanya kadang linglung. Argumentasi akalnya dibantah oleh imannya, imannya dibantah oleh akalnya. Sampai sekarang masih ribut antara akal dan iman Pak Yosua ini. Semoga tercerahkan, semoga kembali ke jalan yang benar Pak Yosua. Tapi saya mohon maaf, Anda orang baik di sini, Anda sopan, tidak menghujat, kami apresiasi. Itu sih dari saya, makasih. Betul, mantap. Biasa. Lagi tadi ada namanya Tasya. Siapa? Berapa Tuhanmu? Satu. Siapa nama Tuhanmu? Yesus. Berisik itu. Berisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara semua. Ntar dulu, saya jawab dulu ya. Jadi menurut Tasya, berapa Tuhanmu? Satu. Siapa namanya? Yesus. Sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Pertama dia jawab, sejak dia umur 33. Saya ulang lagi. Sejak dari awal. Berarti bayi itu adalah Tuhan. Ya, siapa Tuhannya Maria? Dia jawab bayi itu. Ya selesai. Ya silakan Bang Pelik. Itu kesimpulan tadi ya. Rekamannya ada. Makasih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Bang Zuma. Waalaikumsalam. Silakan Bang, apa yang akan disampaikan? Iya, cuma mau naik aja. Salam kenal semuanya para debater muslim dan teman-teman semuanya dan penonton yang ada di bawah. Izin nyimak dulu Bang Handi Selebes. Kang, tapi di tempat Abah banyak suara-suara anak kecil Bang, berisik gitu ya. Makasih Bang supportnya. Host di absen lagi yang naik. Itu kesimpulan tadi. Oke. Black Dragon, selamat sore. Kita tadi kesimpulan lupa saya. Oh ya, silakan. Antara Bang Juma dan Bang Yosua itu kesimpulannya dia ngotot bahwa anak tunggal Abraham adalah Ishak. Diterangin sama Bang Juma, orang gila mana yang percaya anak tunggal Abraham adalah Ishak, sedangkan Ishak punya kakak.
Inilah yang dimaksud penyelewengan kitab orang. Di situ anak tunggal Abraham ya Ismail. Ismail itu nggak punya kakak waktu itu, belum punya adik waktu itu, gitu. Itu sih. Ya apalagi tadi ya? Ya korban, masalah korban. Ya korban di sana itu untuk kepercayaan Yudaisme itu hewan. Sedangkan Kristen itu korbannya manusia di atas tiang salib. Jadi berbeda korban, berbeda segala-galanya. Kalau berbeda segala-galanya, apa fungsi kitab Yahudi nempel di kitab Anda? Pengajarannya berbeda, tuannya berbeda, apa fungsinya coba? Ini yang belum bisa dijawab. Tapi salah satu pendukungnya si Bom Bom, jemaatnya si Bom Bom, mengakui bahwa memang saya mencuri kitab Yahudi. Rekaman Anda tadi. Makasih. Betul. Lah Anda bangsa Israel bukan? Israel rohani gimana sih?